hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji-Mu. Haleluya. Amin. Lebih dahsyat muji Tuhan, amin. Amin. Mana suaranya ya Jakarta, semangat muji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Hey, hey, hey. Yang percaya sama-sama katakan. Go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountains, that Jesus Christ is Lord. Go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountains, that Jesus Christ is Lord. Shepherds with the watching, of silence walk by night. Scattered round in heaven, they see the Holy Light. Come on, say, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is Lord. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is Lord. Go! Biarkan dari pulau dan benua memuji Engkau Tuhan. Siap-siap yang percaya kita sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama-Ku. Yes, Jakarta katakan. Glory, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sama-sama katakan dari pulau dan benua. Come on. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama-Mu. Say, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Siap dan dahsyat. Say, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan. Jemaat Yes Jakarta katakan. Lebih dahsyat suaranya. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan
kembali. Kita akan berdoa untuk mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk memuji-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Sebab kami percaya Tuhan punya janji yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan siap memberkati hidup kami lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami ingin memberi persembahan. Yang terbaik kami beri kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Baik, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu Jesus the promise keeper. Saudara, setelah musim kuliah onsite ya, jadi saya ditinggal lagi sama keluarga saya dari Makassar balik ke IPB karena sudah harus kuliah lagi. Nah, yang mau saya ceritakan begini saudara, kadang ada tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan atau tanpa kita merencanakan bahwasanya perlindungan Tuhan itu terjadi. Nah, saya mau ceritakan begini. 7:30 saya biasa ya kalau sudah sendirian merebus telur ya. 7:30 saya hidupkan kompornya. Lalu saya mandi persiapan untuk pergi kerja. Saudaraku, sepanjang hari dari 7:30 sampai saya baru sadar kalau kompor itu masih nyala 7:30 malam. Nah saudaraku, karena kita ini milik Tuhan, maka Tuhan tidak mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi pada kita. Dia bisa atur itu kompor tidak meledak saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau seandainya kompor itu meledak. Maaf, saya boleh buka masker ya. Nah, apalagi itu rumah, saya kan kontraktor ya, kontrak rumah gitu ya. Itu rumah orang. Kalau sampai terbakar, saudara bisa bayangkan bagaimana kerugian yang harus saya tanggung. Tapi karena dia Tuhan yang tetap berjanji dan janjinya ya dan amin, tidak akan membiarkan hal-hal yang buruk terjadi pada kita. Amin. Nah, saudaraku, saya ingin saat kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak sama-sama kita memuji Tuhan ya. You
to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So lift our arms to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever. God be, God be, and now we lift thee high. God be, and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever. Mari saja berdiri katakan, God here and now, lift me high. God here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Sorai-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang kudus. Setiap janji Tuhan, setiap kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, saudara. Amin. Biarkan pujian ini menjadi pujian yang harum bagi nama Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan bersama, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari sama-sama jemaat kita ulang lagi dari awal, katakan. Sungguh besar setiamu, katakan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Katakan, aku tetap percaya. Katakan, ku
kita bisa bangkit berdiri dan katakan dengan iman. Tak akan ku takut, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Katakan lebih dahsyat, ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, percaya. Sekali Tuhan berjanji, sekali Dia berfirman, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Separah apapun pergumulan, permasalahan, persoalan, tapi kalau Tuhan sudah berfirman, jangankan permasalahan, alam pun tunduk kepada firman itu. Biarlah pujian ini sebagai ungkapan iman kita kepada Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini dari awal, katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Janji Tuhan di Natal ini. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Jemaat Tuhan, katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib, mungkin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, Jadilah sesuai yang Tuhan janjikan. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan
Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami hidup dari janji-Mu. Kami hidup dari perkataan-Mu. Kami hidup dari kuasa-Mu. Walaupun secara kenyataan, fakta, bertolak belakang dengan apa yang kami imani. Tapi kami tahu, kenyataan hidup bukanlah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi kebenaran kami. Berfirmanlah sementara kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu terjadi. Kami sambut firman-Mu, kado teristimewa di momen Natal ini dari Tuhan untuk kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Natal identik merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Kalau secara manusia, kalau kita merayakan kelahiran, pastilah kita yang membawa kado, ya Pak ya. Kalau Pak Gunarto punya cucu, maka kita yang sahabatnya, keluarganya akan bersuka cita, datang melihat cucunya Pak Gunarto dengan membawa kado. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Dia yang lahir, dia yang memberikan kado. Kadonya itu tak terukur. Kadonya itu tak ternilai. Kadonya itu istimewa dan berlaku seumur hidup kita. Itulah kenapa orang Kristen selalu merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Karena apa? Kita yang terima kadonya. Walaupun secara keluarga kita saling tukar kado. Tapi secara kebenaran kita yang selalu menerima kado. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Tema dari pusat itu adalah Jesus the Promise Keeper. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita karena Dia yang berjanji adalah setia. Dia yang berjanji adalah setia. Kenapa Dia setia? Karena Dia bukan manusia. Dia berjanji, Dia tidak akan berdusta. Dia berjanji, Dia tidak akan lupa. Dia berjanji, Dia tidak akan lalai. Atau bisa jadi dia berjanji, dia menyesal. Terlalu dini saya memberikan janji kepada manusia, lalu Tuhan menyesal. Kalau dia berjanji, Tuhan pastikan janjinya itu digenapi. Karena itulah Yesus dikatakan, Yesus adalah sang pemegang janji itu. Janji pertama diucapkan di peristiwa kejatuhan manusia, yaitu di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Dari ayat ini ada 2 janji. Janji kelahiran. Keturunanmu. Namanya keturunan pasti lahir. Yang kedua, janji cara menghancurkan si jahat.
Di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan dia akan dinamakan Immanuel. Kita akan melihat benarkah Yesus ini sang pemegang janji itu. Saudara, yang barusan kita baca itu di Kejadian dan ini adalah Yesaya. Antara Kejadian, peristiwa di Adam dan Abraham itu jarak usianya itu 2000 tahun. Semenjak janji yang pertama diberitakan sampai ke Abraham itu 2000 tahun. Abraham sampai ke Yesaya itu kurang lebih 1000 tahun. Sampai lagi ke Yesus. Jadi dari Adam sampai nubuatan tentang kelahiran Yesus itu, yaitu yang tertulis di Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamainya dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan mereka akan menamai dia Immanuel. Jadi di Yesaya yang tadi yang kita baca dicatat ulang lagi di Matius. Dan mereka akan menamai dia Immanuel yang artinya Elohim beserta kita. Dari Adam sampai ke Yesus itu ada 4000 tahun lamanya. Apakah Tuhan lupa? Tidak. Saudara, kenapa ada ayat Yesaya? Biasanya kalau kita berjanji, kita yang mengingatkan. Saya berapa kali berjanji kepada istri, berkali-kali berjanji kepada anak. Sebelum janji itu digenapi, berkali-kali mereka akan mengingatkan saya. Pak, janjinya ya. Pak, kita akan liburan ya. Pak, kita akan berenang ya. Pak, kita akan ke rumah opung ya, Natalan ya, tahun baruan ya. Dia yang mengingatkan orang tuanya. Tapi Tuhan berbeda. Dia yang berjanji, dia yang mengingatkan kita. Itulah perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengingatkan. Lewat Yesaya, diperjelas lagi. Kalau di Kejadian, masih secara global belum jelas. Keturunanmu. Di Yesaya, seorang perawan, mulai jelas. Di Matius, hai engkau wanita, berbahagialah engkau di antara wanita. Semakin jelas. Kenapa Tuhan terus mengingatkan janji itu kepada kita? Karena manusia itu sering lupa. Karena manusia itu sering tidak percaya. Lewat firman yang terus diingatkan supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah kita melihat bahwa janji kelahiran Yesus telah digenapi. Katakan amin. Janji kelahiran Yesus telah digenapi. Tapi agama Yahudi belum percaya kalau Yesus sudah lahir. Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu belum lahir ke dunia. Mereka masih menanti-nantikan sampai hari ini. Kalau saudara pernah ke Israel, puji Tuhan, saya belum pernah. Tapi kebiasaan mereka adalah mereka akan meratap di tembok ratapan, menanti-nantikan Sang Mesias itu datang. Tapi kita sudah percaya bahwa Sang Mesias itu telah lahir ke dunia. Oleh sebab itulah kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca lagi. Apakah benar Yesus itu sang pemegang janji itu? Ayatnya. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Nah ini dia. Yang kedua,
Janji yang kedua, ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Kata meremukkan di kalimat yang kedua itu kurang tepat. Itu bukan meremukkan. Kalau meremukkan kepala iya. Tapi meremukkan di sini menghancurkan. Tumit itu berbicara next. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Padahal dialah yang tertikam karena pemberontakan kita. Yang diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Dan inilah kehancuran si iblis itu. Yang dimana dikatakan keturunanmu akan menginjak kepala si ular. Kolose 2 ayat 15 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dia telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi poinnya adalah janji yang kedua yang sudah digenapi adalah next. Janji kemenangan Yesus telah digenapi. Katakan kemenangan Yesus telah digenapi. Janji kemenangan Yesus telah digenapi. Saya kalau baca saudara dari Kejadian sampai Wahyu, terutama di Perjanjian Lama, next. Itu ada sekitar 3.573 janji. Ada orang yang berkata 5.467. Ada lagi yang berkata 7.000. Rata-rata mereka berkata 3.573 janji. Saudara tidak percaya? Pulang dari Roma, dari gereja ini sampai di rumah, coba hitung sendiri janjinya berapa. Daripada saudara capek menghitungnya, lebih baik saudara percaya saja. Amin. Dari 3.573 janji, semuanya itu berbicara tentang Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu, janji itu berbicara tentang Yesus. Dengan kelahiran Yesus dan kematian Yesus, semua janji itu sudah digenapi. Dikatakan di Lukas 24 ayat 27 waktu Yesus bangkit. Lalu dia menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya. Di mana? Di seluruh kitab, dimulai kitab Musa. Kitab Musa dari mana? Kejadian. Dan seluruh kitab para nabi. Jadi kita ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu hanya tinggal satu kalimat. Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Amin. Yesus sudah menggenapi. Jadi di Ibrani 10 ayat 23 dikatakan marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita karena dia yang berjanji adalah setia. Siap-siap video saya ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan keyakinanmu karena hal itu menghasilkan upah yang besar. Dikatakan karena itu menghasilkan upah yang besar. Jadi sekarang kita tidak menanti janji lagi. Kita tidak menunggu janji lagi. Karena semua janji sudah digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Bagian kita adalah mempercayai bahwa janji itu akan kita terima di dalam Yesus. Bukan lagi kapan Yesus menggenapinya. Tapi Yesus percaya. Yesus berkata, percayalah. Berpegang teguhlah tentang pengharapan. Karena dia berjanji dan setia. Dan keyakinan kita itu menghasilkan upah yang besar. Wah, diberikan upah lagi saudara. Padahal kita tidak layak menerima upah. Diselamatkan saja, puji Tuhan. Diberikan warisan saja, puji Tuhan. Ini diberikan upah lagi. Saya kalau berikan janji ke anak, padahal
Saya nyekolahkan dia. Uang-uang kami. Dia sekolah untuk dia. Tapi saya berjanji, kalau dapat seperti ini, saya akan kasih ini. Anak saya mengingat itu sebagai upah. Padahal apa sih untungnya buat saya? Tapi itulah kasih Bapa. Dia yang memberi, dia yang mewariskan, dia berikan upah. Dia berikan semua yang dia berikan. Next poinnya adalah berpegang teguh pada keyakinan akan menghasilkan upah yang besar. Berpegang teguh pada keyakinan akan menghasilkan upah yang besar. Saya kadang menghayal atau mempelajari apa yang dimaksud dengan berpegang teguh pada keyakinan. Puji Tuhan saudara, kemarin liburan saya banyak sekali mendapat pengalaman dari Tuhan. Poin selanjutnya coba. Habis dari poin ini siap-siap ya videonya. Berpegang teguh itu, berpegang teguh pada keyakinan artinya kita hidup di dalam janji meskipun berbeda dengan kenyataan. Meskipun belum menerima janji itu. Tapi kita percaya kita hidup di dalam janji itu. Kemarin kami liburan, anak saya pas ada orang yang bermain VR ini, pingin main. Karena orang-orang di sana heboh sekali saudara. Dia sampai pegangan, kuat-kuat, ya kan. Saya ngomong ke anak saya, lihat itu, lebay, saya bilang itu. Walah, ayo, Pak, dia gitu. Beneran? Ya udah, kami ada 3 permainan di sana di dalamnya selama 15 menit. Yang satu itu terjun payung, yang kedua di kebun binatang bertemu dengan dinosaurus. Wah, cukup mengerikan, tapi bagi saya biasa saja. Yang ketiga, ini yang membuat saya tidak kuat berjalan. Anak saya juga tidak kuat berjalan. Saya keringat dingin. Itu naik roller coaster. Karena saya sudah pernah naik itu. Setelah naik itu, turun saya muntah-muntah, saya sakit 3 hari. Asli saya sakit. Itu sepertinya permainan untuk bunuh diri. Waktu dalam hati saya, ini kan hanya VR saja, hanya kacamata saja, hanya bermain pikiran saja, hanya bermain penglihatan saja. Saya sudah menyadarkan diri saya bahwa saya ini di alam nyata, di depan saya, ya lantai biasa. Saya berdiri, ya biasa saja, pasti nggak apa-apa lah. Coba lihat videonya. Matiin lampu yang di depan supaya kelihatan. Saudara tolong kalau tertawanya nanti ditahan ya. Karena ini saya. Suaranya, pause dulu. Suaranya. Oke. Suaranya belum? Belum. Pause dulu. Nggak muncul suaranya ya? Nggak muncul. Atau saya sendiri aja yang teriak-teriak di sini. Ya wes, lihat aja lah.
Oke. Diulangi lagi. Wes, biar mereka puas. Ulangi lagi. Oke. Akhirnya anak saya ngomong ke saya, Papa lebay. Tadi yang saya ngomongin orang saya yang lebay, sekarang Papa lebay. Padahal saya di alam nyata itu saya sadar, saya tahu di depan saya itu enggak ada apa-apa. Tapi saya terhanyut di dalam permainan itu. Bukan hanya di pikiran saja, bukan hanya di mata saja, tapi seluruh organ tubuh saya berpengaruh. Saya turun dari situ, saudara. Anak saya sampai tiarap, apa? Itu mandi keringat. Itulah Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Karena khawatir itu bukan hanya pikiran saja, tapi itu merusak organ tubuh kita. Dan Tuhan katakan, percayalah. Artinya percaya, kita hidup dalam iman itu. Karena itu Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Karena apa? Karena kita percaya bahwa janji itu terjadi dalam hidup kita. Waktu kita percaya dan kita menghayalkan, kita sedang berada di dalam janji itu, otomatis tubuhmu yang sakit akan alami perubahan, akan alami kesembuhan, akan alami mujizat. Bisnis saudara, Tuhan akan perbaiki. Karena apa? Saudara terus berhayal, berimajinasi, berada di dalam janji itu. Sampai tubuh itu terpengaruh. Kalau belum terpengaruh, itu belum percaya. Itu masih, aku percaya sih, percaya. Oh, tiap hari saya ke gereja. Tapi sampai tubuh kita itu terpengaruh. Pikiran kita itu terpengaruh. Jiwa kita itu terpengaruh. Semua organ tubuh kita itu terpengaruh. Maka Paulus berkata di dalam penjara, bersukacitalah. Karena apa? Ternyata sukacita Tuhan tidak dapat ditahan di dalam penjara. Karena dia berada di dalam janji itu. Dia nggak merasa permasalahan, penjara atau apapun. Kita sudah berada di dalam janji itu. Jesus, the promise keeper. Katakan amin. Dia yang memegang janji itu. Artinya saudara yang berada di dalam janji, hidup saudara, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, seluruh kehidupan kita, Yesus pegang. Apakah dengan berlalunya tahun ini, healing and restoration itu juga berlalu? Apakah dengan berakhirnya tahun ini, pemulihan dan kesembuhan itu juga berlalu? Coba lihat. Bulan Januari kita bahas tentang apa? Healing and restoration heart. Sama-sama kita baca. Februari, soul. Maret, body. April, relationship. Apakah hatimu masih terluka?
Apakah jiwamu masih terluka? Apakah apakah tubuhmu masih sakit? Apakah dengan berlalunya bulan-bulan tema itu, berlalu juga iman kita? Momen Natal ini, Tuhan kasih kado yang teristimewa. Hatimu dipulihkan, jiwamu disembuhkan, tubuhmu yang sakit disembuhkan, hubunganmu dengan keluarga yang hancur dipulihkan. Katakan amin. Bulan Mei, next. Tentang kesembuhan pemulihan apa? Family, keluarga. Bulan Juni, finance, keuangan. Bulan Juli, pelayanan, ministry. Bulan Agustus, nation. Apakah keuangan bermasalah? Keluargamu lagi bermasalah. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Sekarang Yesus berkata, Roh Tuhan ada padamu. Untuk memulihkan yang remuk hati. Membebaskan para tawanan. Semua dipulihkan. Karena janji tentang pemulihan itu, Yesus berkata, sebelum dia disalib, nats ini telah digenapi. Walaupun sekarang saudara masih pemulihan keluarga belum terjadi, tapi saudara mengimaninya. Yang terakhir, next. Tentang generasi di dalam nama Yesus, anak-anakmu, anak-anak yang membawa perubahan, yang diurapi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan di generasinya, katakan amin. Generasi yang dipulihkan Tuhan adalah generasi yang akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Gereja, church, gereja itulah saudara. Kita yang melayani Tuhan. Kita adalah gereja yang berjalan kemanapun dan membawa kabar baik. Identitas kita adalah anak-anak Kristus. Di mana anak membawa nama baik bapaknya, membawa nama baik keluarganya. Siapapun kita, identitas kita adalah anak-anak Kristus, ahli waris. Saya melihat setelah Presiden Jokowi 2 kali jadi presiden, itu anak-anaknya itu kalau tampil di medsos itu percaya diri sekali, bangga sekali. Tidak pernah saya lihat berkata atau bicara dengan bikin postingan apapun dengan wajah yang tertunduk, wajah yang lesu, wajah yang kayak terintimidasi. Tapi karena dia tahu papahnya itu orang nomor 1, dia pun dengan berbicara membawa harga diri bapaknya. Kita kemana? Membawa nama baik Bapa di surga. Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah. Katakan amin. Tentang dunia. Dan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum lewat tahun ini, saya berdoa itu terjadi. Bahkan kalaupun lewat tahun ini, saya berdoa itu terjadi. Saudara boleh mengangkat tanganmu, angkat wajahmu, saya berdoa. Dari mimbar ini, biar ini menjadi kado Natal. Dari 12 tema ini, saudara yang paling butuhkan, yang saudara harapkan terjadi, itu menjadi kado Natal dari Tuhan Yesus buatmu saat ini. Angkat tanganmu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, hati mereka yang masih terluka, jiwa mereka yang masih terluka, tubuh mereka yang masih sakit, di dalam nama Yesus, hari ini, di momen Natal ini, Yesus memberikan itu sebagai kado. Memberikan itu secara cuma-cuma. Di dalam nama Yesus, keluargamu dipulihkan di dalam nama Yesus. Keuanganmu, pekerjaanmu dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, pelayananmu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, anak-anakmu, identitasmu, gereja, dunia, negara, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, pemain musik boleh maju ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan akhiri
tahun ini dengan mengimani janji Tuhan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, tubuhmu yang sakit sembuh. Tubuhmu yang sakit sembuh. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara boleh bangkit berdiri. Tuhan mau memberikan. Ini menjadi kado. Bukan kita yang memberi ke Tuhan. Tapi Natal ini berbicara sepenuhnya Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan berkat-Nya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Di dalam nama Yesus. Mari saudara, ini momen Natal. Sesuai dengan tema. Yesus menyembuhkan hatimu, jiwamu, tubuhmu, hubunganmu, keluargamu, keuanganmu, pekerjaanmu, pelayananmu, negara Indonesia, generasi, gereja, identitas dunia. Kau sembuhkan sakitku. Terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan You are the God. Mari jemaat Tuhan katakan You are the God. You are the God that will lead me. You are the God, my healer. Terima kasih Tuhan. You sent your word and heal my disease. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. You are the God, my healer. You are the God that healed me. You are the God, my healer. You send your word and heal my disease. You are the God, my healer. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan. Kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Terima kasih buat Natal Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di dalam tubuh kami, hati kami, jiwa kami, keluarga kami, anak-anak kami.
Jesus, the promise keeper. Thank you, Lord. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Kami mau hidup di dalam janji itu sampai seluruh tubuh kami, organ tubuh kami merasakan janji itu digenapi. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Terima kasih buat kado Natal yang sudah kami terima dengan iman. Yang percaya sudah terima kado Natal dari Tuhan Yesus Kristus dengan iman, sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Oh, holy night, the stars are brightly shining.
Saudara, mari kita angkat lilin yang melambangkan terang Tuhan. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Setelah dia naik ke surga, Yesus berkata, "Kamulah terang dunia." Kalau tahun 2023 orang berkata itu tahun yang gelap, Yesus berkata, "Engkaulah terang dunia." Tahun 2023 dunia akan terang dengan firman yang engkau pegang. Sebab tahun 2023 tidak akan terjadi kegelapan di dalam keluargamu. Tidak akan terjadi kegelapan di dalam pekerjaanmu. Tidak akan terjadi kegelapan di dalam tubuhmu. Sebab Dia yang berfirman, Dia yang setia menggenapi di dalam hidupmu. Yesuslah terang dunia. Dia menerangi hati kita, hidup kita, keluarga kita, masa depan kita. Dan terang itu bersinar atas kita untuk selama-lamanya. Tahun 2023, terang Tuhan bersinar atas kita semua dan kita menjadi terang. Yang percaya bahwa hidupnya adalah terang Tuhan dan akan menikmati terang itu di tahun 2023 dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Lampunya boleh dinyalakan semua. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan selamat Natal, Merry Christmas. Selamat Natal.
Kami keluarga pastoral mengucapkan selamat Natal, selamat menikmati kado Natal dari Tuhan Yesus. Jika ada kekurangan pelayanan kami sepanjang tahun ini, kami minta maaf atas kelalaian, kekurangan kami, dan biarlah terus mendukung jemaat Tuhan, mendukung pelayanan kami untuk kami semakin lagi memperhatikan, melayani, untuk kita sama-sama bertumbuh melayani Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Wah, minggu depan kita sudah masuk di tahun yang baru. Wah, saya bangga jemaat Tuhan datang mengakhiri tahun ini di rumah Tuhan dan mengawali minggu depan awal tahun. Biarlah kita awali melangkah di rumah Tuhan untuk kita menerima firman Tuhan. Katakan amin. Kita akan memberikan persembahan palungan. Kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan, kami membawa persembahan palungan kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Kau sangat memberkati kami Tuhan. Terima kasih buat momen Natal ini, sehingga kami berarti, berharga. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu membawa persembahan palungan sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami mau membawanya dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh maju ke depan dan membawanya. Ajaib terukur dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
Semua yang berkomenan di Facebook media sosial kita nggak pernah bilang aku manusia, berarti kita anggap aja keong racun. Alkitab itu bukan begitu cara pendekatannya. Waktu Filipus nanya tentang Bapa dan endingnya klimaksnya Yesus bilang apa? Kau sekarang sudah melihat mengenalnya. Apa lagi? Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan spesial Natal pada hari Senin 26 Desember 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Kristi Debari. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Terima kasih kepada peserta-peserta yang sudah mengirimkan karyanya dalam Lomba Pohon Natal Terkeren YHS Indonesia. Setelah melalui penilaian dan pertimbangan yang seksama, maka kami telah tentukan satu pemenang yang terbaik. Selamat kepada Nathania Emanuela dari YHS George Surabaya dengan judul desain Christmas in Wonderland. Pemenang berhak mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000.000 dan karyanya akan direalisasikan pada Natal tahun 2023. Yesua Hamasia, bless you. Mengajak seluruh jemaat untuk mengikuti doa pagi kita Special Christmas, Jesus and Me, bersama senior pastor Yusak Hadisiswantoro. Senin 26 Desember pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Di channel YouTube YHS Media. Yesua Hamasia, bless you. It's the greatest time of the year. Oh, it's the greatest time of the year. Oh. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Everybody make some noise for Natalie Rose. There is a reason why we celebrate tonight. It's Jesus. The greatest gift of all. He came to save us all. It's Jesus. And it's Christmas. It's the greatest time of the year. Yeah. It's the greatest time of the year. Yeah. Come on, let's celebrate. It's Christmas. So be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Shalom. Shalom. Nama saya Cantik. Nama saya Kreslin. Kami mau memuji Tuhan. Yesus ai ơn Bố Chúa, yên yêu sáng chiếu góc giữa ô, van chờ ai sẽ chung vui yang, hoa xây rộn rỡ cho trang hoàng. Chúa Giêsu ai ơn, Chúa
Seberapa banyak kita yang diberkati melalui pelayanan dan puji-pujian hari ini. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Kami dari seluruh keluarga besar YS Jakarta mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Saya Nok Jumato untuk bangkit berdiri, kita semua akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Mari kita semua datang dan berhimpun untuk memuji Tuhan di tempat ini. Come on, sing it out. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye together. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Come on, everybody, clap your hands. Woo! Mari dengan segenap hatimu katakan, sing choirs of angels. Sing choirs of angels, sing in exultation. Sing all ye citizens from heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Dan kita yang percaya katakan, for He alone. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. Ada sukacita di tempat ini Tuhan, sebab kami menyembah Yesus yang ajaib. Come on. Setiap kita yang bersukacita katakan, come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Come and adore Him. Come and adore Him. Come and adore Him. For He is worthy. Oh, haleluya. Dari tempat ini juga akan mengucapkan selamat Natal kepada keluarga yang bergabung lewat Zoom bersama kami di tempat ini. Ada keluarga Bu Fani, keluarga dari Dr. Johannes atau Merlin, keluarga dari Pak Roni, keluarga dari Octavia, dan semua yang bergabung di Zoom. Berkat yang sama yang kami terima di tempat ini, kami doakan dalam nama Yesus diterima juga di rumah masing-masing. Mari kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kado teristimewa Tuhan berikan
dan engkau menikmatinya, yaitu segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati tubuhmu, diberkati jiwamu, diberkati pelayananmu, diberkati keluargamu, diberkati seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya telah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Selamat Natal.